Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzina 'asyu fi hadzal milah. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat bimbingan Allah sehingga dimudahkan kegiatan kita thalabil ilmi. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan belajar mengajar kita hari ini akan mendapatkan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni rusyda. Amin. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita yang pada saat ini kita akan belajar bab muamalah yang akan terfokus kepada pembelajaran tentang masalah infak dan metode yang akan kita gunakan untuk pembelajaran mengenai infak dan sedekah ini. Kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi anak-anak nanti kita minta untuk menyelesaikan materi infak dan sedekah ini. Nanti akan kita beri tugas secara berkelompok. Seperti biasa kita nanti akan selesaikan dalam kelompok 5-5 dan nanti anak-anak harus mengeksplorasi, memunculkan, mencari problem-problem yang terkait dengan masalah infak dan sedekah ini di tengah-tengah masyarakat yang sering kita lihat. Dan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini ada beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai. Di antaranya kita meyakini konsep muamalah dalam Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf, yang pada kali ini kita fokus di nafkah dan sedekah, yang pada akhirnya nanti kita harapkan anak-anak bisa memelihara sikap peduli dan tolong-menolong sampai dapat mengimplementasikan dari pembelajaran kita kali ini. Dan nanti jangan lupa di dalam pencapaian indikator pencapaian ini anak-anak dapat membuat laporan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah dan infak dan sedekah. Kemudian nanti kita diharapkan untuk mampu mempresentasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Tujuan pembelajaran ini sendiri, setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan tentang nafkah dan sedekah, nanti kalian mampu menjelaskan dan menjalankan ketentuan tasarruf atau pelaksanaan nafkah dan sedekah kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk kepada pembelajaran materi. Yang pertama kita mempelajari tentang infak. Pengertian infak, bahwa kata an-nafaqah itu diambil dari kata al-infak yang memiliki arti mengeluarkan, yaitu mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang wajib kita tanggung. Dalam bahasa Arab, lafal infak ini tidak digunakan kecuali menunjukkan sesuatu yang baik. Adapun hukum wajib nafkah itu muncul karena beberapa sebab.
Di antaranya yang menjadikan nafkah itu menjadi wajib diberikan adalah karena hubungan kekeluargaan. Kemudian hubungan kepemilikan seperti milkul yamin. Hamba saya bagi seorang tuan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pernikahan. Karena adanya hubungan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut suami istri, maka seorang suami menjadi wajib memberikan nafkah kepada. Apa kemudian yang menjadi dasar-dasar hukum sedekah itu? Sedekah adalah akad memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini bisa berbentuk materi dan juga bisa berbentuk non materi. Seperti tenaga yang kita miliki, kita sedekahkan untuk orang lain. Bahkan kata Rasulullah yang artinya tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian apa hukum sedekah itu sendiri? Hukum sedekah adalah sunnah karena Rasulullah melakukan ibadah yaitu bersedekah ini. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menjadi syarat dalam bersedekah adalah A. Orang yang memberikan sedekah itu harus sehat akalnya. Orang gila tidak bisa karena dia tidak bisa menjaga akalnya sendiri. Kemudian tidak di bawah perwalian orang lain. Kemudian yang B. Penerima sedekah harus orang-orang yang benar memerlukan. Seperti keadaannya yang sedang terlantar. Kemudian C. Penerima sedekah itu adalah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah kepada anak yang masih dalam kandungan hukumnya tidak boleh. Kemudian yang D. Barang yang disedekahkan itu harus bermanfaat bagi penerimanya. Maka mensedekahkan bahan-bahan yang hukumnya haram, yang diharamkan secara syariat seperti ganja, minuman keras, maka hukumnya tidak boleh. Kita bahas hal-hal yang menjadi rukun sedekah, yaitu A. Pemberi sedekah, yaitu pemberi sedekah, adanya orang yang memberikan. Kemudian penerima sedekah, adanya ijab kabul. Dan B. Barang atau benda yang disedekahkan. Hikmah sedekah, yaitu menumbuhkan ukhuwah Islamnya, kemudian dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Yang ketiga adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang mendasari tentang ibadah sedekah ini adalah kemudian hadis Nabi dan ayat yang lain yang menganjurkan sedekah adalah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimin min ansar. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai tasarruf, infak dan sedekah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita ingatkan kembali bahwa tugas kalian nanti untuk mendiskusikan ini dalam kelompok-kelompok kalian dan diakhiri nanti pada akhir pembelajaran kita ini nanti harus masing-masing kelompok dapat mepresentasikan di antara kelompok-kelompok yang lain. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Wa'alafu minkum. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah meridai usaha kita ini. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.